Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat malam Vivi, moderator yang dari tadi menemani teman-teman. Malam ini kita akan ngebahas tentang copywriting dengan embel-embel S-Power copywriting. Yaitu bukan copywriting biasa, yang itu kemudian biasanya melahirkan tagline. Kalau cukup kuat ya, akan membuat tagline. Pelajaran yang saya sampaikan itu biasanya berawal dari pengalaman saya selama 51 tahun, dan kayaknya pengalaman segitu lama, itu kalau diceritakan memang nggak bisa habis ya. Kemudian pengalaman itu diformulasikan menjadi teori, karena ketika saya coba berkali-kali kok cocok nih, kok sampai ada namanya Benny Kaleda, itu adalah orang Filipina yang menjadi CEO dari Medifarma. Dia bilang kepada saya waktu itu, cukup lama sih, tahun 90-an. Dia bilang, making one brand is already very difficult. How can you make consistently many brand successfully? Saya juga nggak tahu jawabannya gitu, karena dia tanya, bikin satu brand aja gue udah setengah mati. Itu gimana lu bisa bikin brand banyak dan semuanya sukses? Saya bilang ya itu mungkin ada pepatah mengatakan bahwa God give you talent, work make it genius. Tuhan memberi Anda semua talent, dan dengan praktek atau dengan kerja itu akan membuat Anda jadi genius. Tapi genius ini ada buku yang pernah saya baca, ada 5 Phases of Geniusity. Jadi genius itu ada wajahnya. Ada yang kalau ketemu angka tiba-tiba genius, ada yang kalau ketemu gambar tiba-tiba genius, ada yang ketemu suara tiba-tiba genius. Anak saya ada tuh yang kalau ketemu suara dia jadi genius. Ada juga yang ketemu masalah jadi genius. Jadi memang geniusity itu harus di-trigger. Nah, kita harus tahu triggernya dari mana. Nah, saya juga nggak tahu DNA saya apa, tapi saya memilih DNA saya di praktisi, karena saya nggak cuma teoritisi, tapi saya juga mempraktekkan apa yang saya ajarkan, apa yang saya sampaikan. Baik, tanpa berbanyak waktu, karena materinya cukup banyak, ada 102 slide. Nanti saya cepat-cepat aja. Kalau Anda nggak ngerti, itu masalah Anda. Pak Rigen sampai ketawa ya. Oke, saya mulai. Ini materi yang saya akan bagi. S-Power Copywriting 1.0, kelas pertama. Saya Pak B, sudah banyak yang kenal, mungkin ada yang baru sekali ketemu saya. Saya bukan guru, saya bukan dosen, jadi saya tidak mengajar ya. Saya hanya cerita pengalaman saya. Kalau teori banyak di internet ya, bahkan saya bisa pesan satu naskah buku copywriting, terus saya terjemahkan, terus saya boleh cetak. Tapi ini saya betul-betul berdasarkan pengalaman, jadi mudah-mudahan cocok ya dengan teman-temannya. Pelan-pelan saya sampaikan. Hak cipta atas seluruh materi workshop online S-Power Copywriting ini adalah milik Subiarto Priyodarsono dan dilindungi oleh hukum hak cipta negara Republik Indonesia. Dilarang merekam, mengcapture atau mengcopy sebagian atau seluruh isi workshop online S-Power Copywriting ini untuk dibagikan, diupload atau dijual, dinyatakan melanggar Undang-Undang Hak Cipta Republik Indonesia. Ya. Ini bukannya masalah apa-apa ya, ini masalah
kita belajar saling menghormati karya dari orang lain. S-Power copywriting itu ditengarai atau ditandai oleh stopping power, attention getter, striking power, surprising customers, dan sticking power, stick in the consumer's mind. Ini adalah S-Power copywriting. Nah, biasanya yang stick itu adalah tagline. Banyak banget tagline saya yang teman-teman masih ingat, dan setelah masuk ke ingatan teman-teman itu sulit sekali dihapus. Saya pernah tantangin Vivi itu. Vi, kamu ingat nggak tagline-nya Kopiko? Ya Pak, ganti yang ngopi. Bisa nggak kamu lupakan sekarang? Kamu hapus sekarang? Saya kasih duit 1 juta deh kalau bisa lupa. Ternyata nggak bisa lupa ya. Kalau sudah masuk, nggak bisa keluar lagi. Kekuatan dari copywriting S-Power. Ya. Kurikulum kelas hari ini agak panjang karena ini pembukaan, jadi saya tidak hanya ngebahas copywriting 1.0, tapi juga pengantar marketing, pengantar branding, dan juga pengantar selling. Ya. Menulis copywriting itu tergantung keperluannya. Keperluan yang harus jelas perbedaannya agar jelas misinya. Tidak ada satu formula copywriting untuk semua. Wis pokoknya ini untuk semuanya, enggak begitu. Copywriting untuk marketing fokus pada masalah konsumen dan solusi berupa produk benefit. Copywriting untuk branding fokus kepada pembeli menjadi pelanggan, bagaimana mengubah pembeli menjadi pelanggan. Copywriting untuk selling fokus pada penawaran dan transaksi. Ya, jadi ini mungkin ilmu menulisnya sama, tapi ada beberapa perbedaan. Ada beberapa persyaratan umum untuk ketiganya, seperti copywriting yang informatif, persuasif, atau otoritatif. Itu sama, itu tiga-tiganya. Anda wajib mengenali bisnis Anda bisnis Anda, apakah sedang di arena 1, arena 2, arena 3, atau arena 4, dan apa yang dominan, agar jangan salah tulis. Ini adalah disiplin ilmu yang akan saya ajarkan nanti, mungkin di workshop keempat ya, yaitu Brand Mastery, di mana kalau sekarang saya masih ngajarin teman-teman untuk berpegangan kepada marketing, maka nanti di Brand Mastery itu pegangannya bukan lagi marketing, tapi competition. Ya. Tidak ada bisnis yang tidak ada kompetisinya. Tidak ada bisnis yang tidak ada pesaingnya. Kita harus tahu pesaing itu di arena 1 menghadapinya gimana, arena 2 gimana, ketiga gimana, keempat gimana. Nah, sementara ini yang saya ketahui baru sampai arena 4. Oke. Pengantar copywriting. Yang pertama adalah tulisan. Artikel adalah tulisan berita yang berisi informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi, disajikan lewat bentuk cetak, siaran, atau dari mulut ke mulut kepada orang banyak. Informasi adalah keterangan, pemberitahuan, dan sifatnya menambah pengetahuan atau wawasan. Jadi artikel itu bukan untuk jualannya. Zaman dulu ketika ada penerbitan koran dan masih harus ada SIU-nya, surat izin usahanya, tidak semua orang boleh nulis di koran, tidak semua orang boleh bikin berita di TV, itu terpisah banget antara bagian artikel yang kita sebut redaksi news dan bagian iklan, yaitu tim marketing komersial. Nah, bedanya copywriting adalah tulisan yang dapat menghasilkan closing. Kalau sudah ada kata closing, berarti
copywriting itu adalah tulisan yang menjual. Awalnya memang copywriting hanya digunakan dalam pembuatan advertorial, sales letter, billboard, media pemasaran tertulis lainnya. Itulah mengapa teknik ini dinamakan copywriting. Artikel. Struktur artikel itu kepala tulisan yang disebut headline, yang harus bisa dibaca dalam waktu 7 detik. Foto adalah ilustrasi headline berupa gambar. Caption adalah tulisan di bawah foto yang mendeskripsikan foto secara detail. Biasanya pembaca berhenti sampai di sini. Jarang sekali mereka membaca body text. Tulisan yang menceritakan detail tentang berita berupa informasi, laporan pandangan mata, analisa, yang bukan jualan, yang disebut dalam headline. Biasanya terdiri atas 8-10 paragraf, biasanya tidak dibaca karena waktunya sempit. Ya. Jadi kalau kita ingat habit dari orang tua kita, saya pun masih pada waktu itu, yaitu ketika membaca koran, itu tiap pagi itu baca koran itu. Ya. Nomor 1 dibaca tuh headline-nya. 6 mahasiswa tewas. Ini pasti dibaca duluan. Udah gitu, berikutnya adalah foto. Lihat fotonya. Yang ketiga itu baca caption. Caption itu tulisan yang menjelaskan foto. Di bawah foto itu adalah namanya caption. Nah, ini adalah artikel yang jarang dibaca. Karena biasanya papi saya dulu terburu-buru ke kantor, jadi sarapan sambil baca koran, kemudian yang dibaca hanya headline, foto sama caption, udah gitu berangkat buru-buru ke kantornya. Demikian juga ketika zaman mulai modern, kompas sudah mulai berwarna, itu pun juga sama. Ya. Habit tidak berubah karena cetakan berwarna atau karena zaman. Jadi ada suatu habit yang terus-menerus akan sama dilakukan oleh orang. Misalnya habit yang pasti Anda nggak akan absen, karena habit itu masih bisa absen ya. Tapi kalau ritual itu udah nggak bisa absen. Karena begitu Anda absen, itu sudah bukan ritual lagi. Contohnya bangun pagi itu ritual. Karena Anda nggak bisa absen kalau bangun pagi. Harus tetap bangun pagi. Kalau tadi pagi nggak bangun, nggak bisa ikut workshop saya. Oke, copywriting adalah seni dan ilmu menulis untuk menjual. Jadi kalau copywriting itu tujuannya memang menjual. Jadi kalau Anda menulis dan Anda sebut itu copywriting, tapi kemudian tidak menjual, maka ada yang salah dengan tulisan itu. Bahkan David Ogilvy mengatakan, it's not creative unless it sells. Copywriting digunakan pada halaman web, iklan, materi promosi, dan lain bertujuan menjual produk atau layanan Anda dan meyakinkan calon pelanggan membuat putusan untuk action. Ya, like, comment, share, atau purchase. Alih-alih menyewa tim salesman untuk kontak calon pembeli Anda satu persatu, seorang copywriter mampu mencapai semua calon pembeli sekaligus melalui iklan TV, iklan majalah, email, posting blog, dan banyak lagi. Pada penjualan online, kita perlu sadar sesadar-sadarnya bahwa nyaris 99% komunikasi di penjualan online itu via tulisan. Artinya, yang pertama harus dikuasai adalah kemampuan menulis. Termasuk YouTubers yang gemar promosi via video YouTube pun wajib mahir menulis, paling tidak menulis naskah video promosi. S-Power Copywriting. S-Power adalah copywriting yang menggunakan stopping power, striking power, dan sticking power di dalam penulisan naskah iklan. Ya. Ini istilah stopping power, striking power, dan sticking power ini saya ciptakan sendiri karena saya cari literaturnya nggak ada. Jadi ini yang saya pakai selama berpuluh-puluh tahun. Stopping power adalah power yang membuat audiens
menghentikan kegiatannya dan fokus pada copywriting kita. Striking power adalah power yang membuat audiens terpana ketika membaca copywriting kita. Kemudian, terima kasih, Bu Cita. Striking power adalah power yang membuat konsumen nggak bakal lupa sama copywriting kita. Nah, ini orang-orang bilang saya agak istimewa di sini. Karena banyak yang iklan tahun 81 pun tagline ini masih diingat sampai sekarang. Iklan Likna itu saya buat tahun 81, copywriting-nya kalau sudah duduk lupa berdiri. Sampai sekarang masih diingat. Nah, yang kita sering lupa adalah bahwa audiens kita itu setengah mendengar. Nonton TV sambil baca DM ya, atau WA. Jadi nggak pernah itu lihat WA tok atau nonton TV tok, itu jarang. Atau nonton TV sambil pegang remote, pindah-pindah sambil makan popcorn. Jadi selalu setengah. Nah, di pantai pun, di pantai yang harusnya dinikmati dengan nyantai, ini malah baca novel atau apa itu. Ya. Jadi setengah membaca, karena lagi baca, tiba-tiba anaknya lari, jatuh gitu, terus, jangan situ, ya, gitu kan, biasanya ibu-ibu kan gitu. Dibutuhkan stopping power yang membuat audiens menghentikan kegiatan mereka dan fokus pada copywriting kita. Nah, ini ada teknik tertentu untuk menciptakan stopping power ini. Key power, ya. Karena kita menyebut power, maka yang dipakai dalam copywriting adalah power visual, power words, atau power sound dalam penulisan copywriting. Jadi ada keyword. Keyword itu adalah kata kunci yang kalau dengar itu ingat kepada produk kita. Ada key visual, kalau lihat visual itu ingat pada produk kita. Dan ada key sound. Itu suara yang mengingatkan pada produk suatu merek. Misalnya kita lagi nyantai di depan ada yang lewat, terus kemudian dia bunyikan nah, itu key sound dari apa? Key sound dari walls. Keyword itu banyak lah, ini pakai itu tagline. Key visual adalah stimulan visual yang lewat penglihatan membuat audiens mengingat produk atau mereknya. Biasanya orang menggunakan logo atau menggunakan key visual seseorang gitu ya. Keywords adalah stimulan kata-kata yang bisa diucapkan membuat audiens mengingat produk atau brandnya. Key sound adalah stimulan audio yang lewat pendengarannya membuat audiens mengingat produk atau mereknya. Ya. Ini adalah key power for copywriting. Nah, sekarang kita gabung nih. Key power tadi, bahwa setiap komunikasi dalam prosesnya membutuhkan kunci untuk masuk dalam ingatan konsumen. Jadi kalau Anda sudah berhasil masuk, Anda bisa menjelajahi otak konsumen, mengacak-acak yang ada di dalamnya, istilahnya begitu. Nah, Anda membutuhkan power. Oke. Setiap komunikasi dalam prosesnya membutuhkan 3 kekuatan untuk menghentikan aktivitas, memberi surprise, dan melekatkan dalam ingatan. Nah, ini adalah cara untuk menciptakan copywriting yang menggunakan stopping power, striking power, atau sticking power. Jadi, Anda mau pakai kunci yang mana nih? Apakah kuncinya pakai stopping power-nya itu pakai
key visual, boleh. Kalau betul bahwa stopping power itu membutuhkan logo, maka buatlah logo yang bagus, yang mudah diingat. Dan ketika dipakai oleh yang bersangkutan, seperti Nike atau Adidas gitu, orang bangga makanya. Ya. Kemudian key sound-nya sebagai striking power. Misalnya menggunakan jingle itu adalah key sound dipakai untuk striking power, untuk menciptakan surprise-surprise. Nanti saya kasih contohnya. Kemudian sticking power yang nempel kayak perangko di benak konsumen. Itu adalah keywords misalnya. Ini Anda bisa mainkan nih kotak-kotak ini. Bisa semuanya ada di apa namanya? Bisa gantian nih. Bisa keywordnya sebagai stopping power bisa. Bisa juga kisahnya sebagai stopping power bisa. Ya biasanya kalau jingle itu 3 detik pertama itu harus mengandung stopping power yang mengundang ingatan. Jeng 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 jeng. Bila mata ngantuk, nah gitu ya. 3 detik pertama itu harus sudah membuat orang itu berhenti dan langsung berhenti, bukan berhentikan kegiatannya ya, artinya berhenti mengingat sesuatu, hanya ingat kita. Tuh. Itu agak-agak main hacking juga. Struktur copywriting. Headline adalah kepala tulisan yang harus menciptakan stopping power. Nah, ini juga berlaku untuk artikel sebetulnya nih. Headline itu harus menciptakan stopping power. Karena kalau tidak, orang tidak akan membaca beritanya. Foto adalah ilustrasi headline berupa gambar yang bisa mengandung stopping power atau striking power atau sticking power. Foto itu bisa bicara 3 hal ini sebagai key visual. Body copy adalah badan dari sebuah copywriting yang harus mampu membuat kejutan, ya, surprises, striking power bagi pembaca karena mengandung unsur surprise. Bisa juga series of surprise. Ini saya latihannya dengan membangun kembali mobil-mobil tua dari rongsokan menjadi baru kembali. Sehingga menciptakan surprise ketika buka pintu, lihat joknya surprise, dinyalain mesinnya, halus mesinnya, surprise lagi. Kan harusnya kan tua kan mestinya suaranya bogrek ya Pak ya? Enggak tuh. Baseline atau tagline atau slogan, kalimat penutup yang bersifat rangkuman, yang harus mengandung call to action yang sulit dilupakan, yaitu menjadi sticking power. Kalau bisa, keyword itu merangkap tagline yang sticking power sekaligus mengandung call to action. Misalnya, nyamuk sini cuma takut 3 roda. Itu mengandung call to action. Ya. Kalau kamu nggak mau diganggu nyamuk sini, ya pakai 3 roda. Headline. Headline adalah stopping power. Saya ulang-ulang sengaja supaya Anda bosan dan hafal. Saking bencinya sampai hafal. Headline adalah the golden key, kunci buat masuk ke alam pikiran calon konsumen, otak kritis maupun subconscious mind. Ya, yang sudah ikut workshop sebelumnya paham yang saya maksud. Headline harus mampu mencuri self-interest dengan menjanjikan benefit, physical benefit maupun emotional benefit. Headline adalah pembawa berita baru. Karena kebiasaan di koran, begitu ada headline, artinya ada berita baru. Di mana konsumen memang selalu mencari hal-hal baru. Nggak semuanya sih. Ya. Headline bagaimanapun harus mengandung selling promise. Ya, selling itu nggak berarti selling produk aja ya. Bisa selling ideas. Misalnya headline di koran yang tidak jualan produk, itu bisa selling ideas.
Misalnya headline-nya bunyinya, akhirnya Indonesia menjadi negara yang ditakuti di dunia. Ya, itu ada selling power-nya di situ. Gunakan kata-kata sehari-hari yang digunakan calon konsumen. Jangan menggunakan kata-kata yang lain-lain. Makanya kalau ada yang bikin tagline pakai bahasa Inggris, saya suka ingetin bahwa orang Indonesia nggak berbahasa Inggris nih. Kalau bisa pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris toilet istilah saya. Bahasa Inggris yang mudah dimengerti, semudah orang mengerti apa itu toilet. Walaupun sama-sama maknanya, tapi kalau disebut restroom, banyak orang nggak tahu bahwa itu adalah toilet. Gunakan kata-kata positif, jangan pernah pakai kata negatif. Ya, kecuali Anda memang mau menggunakan hipnosis. Hindari headline basa-basi yang nggak jelas. Headline-nya basa-basi nih. Headline wajib menggunakan mind hacking. Nah, apa itu mind hacking? Habis ini langsung saya jelaskan. Headline harus mampu menghipnotis. Gunakan kalimat hypnowriting. Mind hacking, ada 3 langkah mind hacking. Simpel aja, 3 langkah aja lah, nggak usah ribet-ribet ya. Yang pertama adalah ajukan pertanyaan. Mengapa, kenapa, bagaimana, terus, makasih Bu Tita. Vi, saya dibikinin kopi, Vi. Bunda Dwita ya? Iya, emang ngantuk ya saya. Pertanyaan itu membuka jalinan lama. Jadi apa pikiran lama kita itu dibuka dengan pertanyaan. Contohnya gini, Anda lagi mikirin kerjaan. Terus ada yang nanya, mau pisah nggak? Tiba-tiba otak Anda pindah ke pisah. Ya, itu dihack. Jadi yang tadinya itu mikirin kerjaan, tiba-tiba stop, pindah ke pisah. Itu namanya membuka jalinan pikiran lama, masuk ke jalinan pikiran baru. Nah, membuat mereka meragukan pemikirannya sendiri. Wah, salah ya, gue kerja nih. Mestinya makan pisah. Iya, jam makan siang ya. Gitu. Jika seseorang tadinya tidak setuju, berarti pemikirannya terikat dalam jalinan penolakan. Dengan pertanyaan, penolakan itu jadi buyar. Ini adalah teknik mind hacking. Tanpa Anda sadari, hampir semua postingan saya di Instagram itu pertanyaan loh. Headline-nya itu pertanyaan. Karena saya mau merampok pikiran Anda ke dalam topik saya. Yang kedua, fokus. Ya. Dengan pertanyaan itu tiba-tiba jadi fokus kepada jalinan baru, penawaran baru tadi. Jadi yang tadinya tuh mikirin kerjaan macam-macam, kemudian ditawarin pisah, pikirannya pindah ke pisah, dan ternyata itu sebuah jalinan baru. Bukalah jalinan penolakan, lalu ikatlah dengan jalinan baru yang Anda inginkan. Misalnya, saya bilang gini, yang simpel aja nih. Mengapa harus power copywriting? Ya. Mengapa? Mengapa harus S-Power? Ya. Itu artinya copywriting biasa udah nggak memenuhi syarat lagi. Anda harus menggunakan S-Power copywriting. Jadi membuka jalinan lama, membongkar jalinan lama, masukkan ke dalam jalinan baru. Ya. Buatlah mereka mengarahkan pemikirannya kepada Anda. Gitu. Siapa aja korbannya? Ya Anda yang mendengarkan saya ini adalah korban dari mind hacking yang saya lakukan. Ikat erat-erat, udah gitu diikat nih, diingetin terus. Ya. Diikat dengan erat, perkuat dengan dalam prosesnya sampai ke meta level. Meta itu sudah level
mendekati alpha level ya. Jadi dibuat percaya bahwa S-Power Copywriting adalah copywriting terbaru yang dibutuhkan pada saat ini. Apalagi kemudian saya bilang mau belajar tagline. Itu makin kebuka lagi jaringannya masuk ke dalam jaringan yang baru. Hypnowriting, 3 langkah hypnowriting. Hypno-copywriting adalah sebuah metode penulisan naskah iklan yang ditujukan untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar audiens. Nah, ini yang digarap lain lagi. Kalau mind hacking tadi adalah critical brain, kalau ini yang digarap adalah subconscious mind. Bayangkan kalau digabung. Bahasa merupakan alat trans yang sangat efektif. Hampir semua ahli hipnotis menggunakan bahasa untuk membuat orang itu in trance. Ya, coba Anda tutup mata, bayangkan Anda sedang tidur, tambah nyenyak lagi, dan sekarang Anda tidur betulan. Tak, Anda tidur betulan. Ya. Mekanisme pikiran manusia, ini yang mesti kita ketahui. Conscious mind itu hanya mengontrol 12% dari kegiatan kita. Jadi otak yang Anda bangga-banggakan, kuliah, sekolah, diisi ilmu, pokoknya semua disedot. Ilmunya Pak Bis sudah semua. Menjadi conscious mind, itu hanya 12%. Sisanya yang 88% itu dikuasai oleh subconscious mind. Nah, saya mau tanya, kalau sudah begini, komunikasinya mau ke conscious mind atau ke subconscious mind? Kalau conscious mind gunakanlah selling, kalau subconscious mind gunakanlah branding. Kalau Anda gunakan dua-duanya, branding is a selling ideas. 100% itu diambil. 100% diambil. Ya. Ngeri kali. Oke, jenis headline ini banyaklah di internet ya. Ada news headline, ya, ada contohnya, karena calon konsumen selalu mencari hal baru, kabarkan produk baru dan cara baru pakai produk lama. Ini bir baru, ini baru bir. Ini karya dari guru saya, Pak Nuradi, almarhum. Dia penulis naskah Presiden Soekarno. Luar biasa orangnya, sangat jenius. Beliaulah yang mengajarkan saya secara tidak langsung, melalui karya-karya beliau, beginilah cara bikin headline. Beginilah cara bikin tagline. Benefit headline, menjanjikan benefit, fisikal atau emosional. Contoh, ini biangnya, buat apa botolnya? Strajos. Kemudian, selective headline, seolah-olah ditujukan orang-orang tertentu saja. Contoh, orang pintar minum tolak angin. Ya, yang nggak pintar nggak minum tolak angin. Curiosity headline, bikin calon konsumen penasaran. Contoh, rahasia bintang-bintang film. Lux itu selalu pakai rahasia. Dan kata rahasia itu bikin penasaran. Ya. Rahasia ke-9, rahasia ke-10, rahasia ke-12. Kalau udah banyak kan rahasia, udah bukan rahasia lagi. Fear headline, membangun rasa takut, termasuk scarcity, kelangkaan. Ya. Besok harga naik. Atau lusa harga normal. Itu kan membangun rasa takut. Nah, ini hari Senin harga naik. Ya. Question headline. Nah, pertanyaan yang jawabannya sudah adalah sebaliknya. Contohnya, kalau ada yang premium, kenapa beli yang standar? Ya, itu jawabannya sudah disiapkan.
Kalau sudah duduk, lupa berdiri. Command headline, perintah untuk melakukan sesuatu, bawah sadar akan mengikuti. Contoh, beli hari ini atau Senin harga naik. Ini command headline. Teaser headline, bikin penasaran agar calon konsumen mengikuti, semacam itu mundur. 3 hari lagi Anda akan menyaksikan penampilan Galaxy 11. 2 hari lagi Anda akan menyaksikan penampilan Galaxy 11. 1 hari lagi Anda akan menyaksikan penampilan Galaxy. Itu adalah teaser. You and me headline, menggunakan kata saya dan Anda, membuat seakan-akan personal. Ini juga yang menemukan kata Anda itu adalah Pak Nuradi. Ya, bahwa Anda itu menggantikan kamu, kalau kamu itu kayaknya rada kasar. Gitu. Jadi dia menemukan nggak tahu dari mana menggunakan kata Anda. Jadi komunikasi dalam iklan menggunakan saya dan Anda, aku dan kamu, itu adalah komunikasi yang seolah-olah personal. Contoh, kalau naik Vespa, Anda sudah sampai. Nah, ini karya Pak Nuradi juga nih. Kalau naik Vespa, Anda sudah sampai. Claim headline, pernyataan sepihak cenderung hard sell. Nyamuk sini cuma takut 3 roda. Ini klaim sepihak nih. Jadi, yang takut sama 3 roda cuma nyamuk sini. Kalau nyamuk sono, takutnya sama merek lain. Reason why headline, menyampaikan alasan membeli produk Anda. 3 alasan mengapa Anda memilih kartu as. Kemudian, quotation headline, mencantumkan kalimat tokoh yang sangat dikenal. Misalnya, tokohnya adalah Steve Jobs, yang digunakan Stay Hungry, Stay Foolish. Atau gimmick headline, permainan kata yang menggiring pikiran calon konsumen. Misalnya, beli 1 dapat 2, cuma Bukrin yang bisa. Itu juga karya saya juga, tahun 2003. Nanti ada saya pakai contoh di belakang. Stopping headline. Headline yang punya stopping power. Stopping power apa yang membuat headline Anda dibaca? Yaitu yang pertama, paradoks. Ini pengalaman saya 50 tahun kayak ini doang. Besar, kecil, jauh, dekat, tinggi, rendah, TV Eropa, harga Jepang. Kalau sudah duduk, lupa berdiri. Itu kan paradoks ya. Duduk itu lawannya berdiri. Eropa itu, TV Eropa itu kualitas, lawannya harga Jepang. Apalagi ya, banyak yang saya pakai kayak begitu. Contoh, usaha kecil hasil besar. TV Eropa, harga Jepang, ya, baru saya sebutkan tadi. Kalau sudah duduk, lupa berdiri. Dikotomi, paradoks yang dipertentangkan. Udah di paradoks besar kecil dipertentangkan sekalian. Ya. Kalau brandingnya sudah baik, Anda nggak perlu selling. Kan ini selling jadi seolah-olah diadu sama branding. Branding dulu, selling dulu. Nah itu juga dikotomi. Pilih carousel atau caption. Ya. Branding dulu, selling dulu. Ini adalah headline-headline yang punya stopping power. Superlatif, janji yang bombastis. Ya, ini di masa saya praktek sebagai copywriter untuk iklan, ini saya hindari banget. Mengapa? Karena kita dikontrol oleh Komisi Etik Periklanan Indonesia. Yang dia ngawasin nih karya-karya biro iklan. Kalau kita menggunakan kalimat yang superlatif, yang bombastis, misalnya paling hebat, nah itu udah langsung ditegur tuh, disuratin. Dan bahkan badan sensor pun nurut nih sama Komisi Periklanan, Komisi Etik, ya. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Contohnya diskon gendeng, nah ini pasti kena semprit nih. Sedekah brutal, ini sesuatu yang superlatif kan. Kemudian bonus gila-gilaan, ya seperti ini. Nah, justru ketika di sosial media ini, di mana everybody is a media, ini tidak ada kontrol etika. Artinya tidak ada komisi etika sosial media, itu nggak ada. Dikembalikan pada hukum bahwa setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya masing-masing.
Ini yang terjadi sekarang. Yang keempat, sensasi. Menimbulkan sensasi tertentu buat pemirsa. Sensasi ini banyak sekali saya pakai. Karena sensasi itu menimbulkan drama. Dan drama itu menimbulkan penasaran, dan penasaran menimbulkan pemasaran. Jadi sensasi itu ada sesuatu yang dramatis yang diimbuhkan, ditambahkan kepada tulisan Anda. Contohnya, mana lagi selain di MACD? Ini sebetulnya mendekati superlatif, tapi karena bentuknya pertanyaan, maka dia menjadi sensasi saja. Ya, jadi kalau Anda bikin pernyataan gitu ya, pernyataan mana lagi selain di MACD? Wah, kelihatannya sombong. Tapi kalau pertanyaan, mana lagi selain di MACD? Emang ada. Nah, tiba-tiba menjadi sensasi. Gantinya ngopi, itu sensasional. Ya. Satu lagi dari Mayora, itu sensasi dan seksi. Sarkas, menggunakan bahasa kasar dan vulgar. Coba dulu, baru beli. Ini saya pakai tahun berapa ya? 93 nggak salah untuk Polytron. Buat anak kok coba-coba, itu kan sarkas. Berani diadu. Yang terakhir adalah sinis dan nyinyir. Wah, sinis dan nyinyir itu punya stopping power yang kuat loh. Makanya banyak orang yang menuduh saya ini tukang nyinyir, padahal sebetulnya itu teknik. Gitu. Karena begitu dinyinyirin, orang tuh merasa, wah, ini gue kena nih. Padahal bukan untuk dia sebetulnya. Nyamuk sini cuma takut di Garuda, itu kan nyinyir banget ya. Maksudnya, yang emang nggak takut sama yang lain? Enggak, cuma takut sama di Garuda. Cuma Bukrin yang bisa begini, kan? Itu juga nyinyir sekali. Ini biangnya, buat apa botolnya? Tiba-tiba yang minuman yang pakai botol tersinggung semuanya. Nah, ini memang teknik untuk mendapatkan stopping power. Jadi dicatat ya, teman-teman. Kontrolnya di tangan Anda boleh pilih yang mana. Ini ada 6 saja yang saya share. Ada banyak sih, tapi 6 aja cukup lah. Ya. Nanti kalau kebanyakan malah bingung ya. Body copy. Tujuan utama dari body copy adalah menciptakan striking power. Body copy adalah eksplorasi alam pikiran calon konsumen. Otak kritis maupun subconscious mind kita aduk-aduk. Body copy harus mampu membangkitkan gairah minat konsumen pada produk benefit yang kita tawarkan. Satu persatu produk benefit ditawarkan melalui surprise-surprise yang memberikan magic pada konsumen. Karena tujuannya menjual body copy, harus menyelesaikan tugasnya menuntun konsumen membaca sampai alinea terakhir. Ya ini call to action. Nggak harus closing ya. Artinya call to action itu bisa like, share, terus apa lagi itu? Like, comment, share. Nah. Baseline, tujuan utama dari baseline adalah menciptakan sticking power. Baseline itu kalau di iklan-iklan iklan-iklan. Nah gini, di halaman ini baseline-nya adalah copyright owned by the brand, all right reserved. Nah, itu baseline, itu pesan yang ada di paling bawah dari sebuah komunikasi. Itu namanya baseline. Base itu dasar ya, paling dasar. Nah, itu harus punya sticking power, harus nyangkut. Baseline adalah kesan yang membekas dalam alam pikiran calon konsumen, otak kritis maupun subconscious mind. Dalam iklan-iklan koran maupun majalah, baseline masih sering digunakan. Tapi pada iklan media televisi atau sekarang YouTube, tagline pada brand atau slogan pada event atau program lebih diandalkan untuk menciptakan sticking power. Karena dulu saya menggunakan broadcast media televisi, maka saya tidak banyak menggunakan baseline, karena baseline saya adalah tagline. Paham ya? Oke. Nanti boleh dicatat kalau mau ditanyakan. Nah, sekarang kita bicara tagline dan slogan.
Tagline digunakan sebagai frasa yang diasosiasikan dengan brand. Jadi tagline itu dengan brand. Karena itu tagline yang baik akan segera mengingatkan konsumen tentang brand kita. Contohnya Kopiko ganti yang ngopi. Saya kasih contoh produk saya sendiri karena kalau saya kasih contoh produk orang lain, saya takutnya tidak sesuai dengan maksud dari beliau. Slogan digunakan untuk memasarkan produk. Karena itu slogan menggunakan frasa yang mengandung ajakan, deskripsi produk, atau bahkan tentang target konsumen. Jika Apple menggunakan Think Different sebagai tagline, maka Apple punya beberapa slogan yang berbeda untuk tiap produknya. Contohnya, untuk iPad, Apple menggunakan kalimat "Change is in the air" sebagai slogannya. Jadi ada tagline, ada slogan. Tagline melekat ke brand, kalau slogan melekat ke produk. Jadi, apa namanya, nah contohnya misalnya, waktu saya membuat kampanye Gubernur Fosibowo, tagline-nya adalah serahkan pada harinya. Itu melekat dengan nama Fosibowo. Tapi ketika seminggu sebelum coblosan, menjelang ke TPS, saya kasih slogan, coblos kumisnya. Ya. Waktu Pak SBY misalnya, saya menggunakan tagline-nya bersama kita bisa, begitu menjelang pencoblosan, slogannya adalah perubahan kini semakin dekat. Ya. Jadi tolong dibedain antara slogan dan tagline ya. Jadi setelah ini jangan salah kalau nanya saya, Pak Bi, tagline saya atau slogan saya itu harus jelas ya. Jangan salah. Kita masuk ke copywriting 1.0. Ya. Pengantar marketing. Marketing itu fokusnya menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah ya. Jadi konsumen punya masalah, diselesaikan dengan produk. Itu adalah fokusnya marketing. Ya. Bukan fokusnya brand. Nanti saya akan jelaskan nanti. Fokusnya marketing itu problemnya konsumen diselesaikan dengan produknya si klien ya atau produsen. Nah, di antara problem dan solution itu ada muncul beberapa kata yang bisa kita pakai untuk penulisan naskah copywriting. Who, why, when, what, where, how. Kemudian, ini ada yang lupa nih, harusnya what if. Ntar ya, saya ganti biar nggak rancu. Oke, ini harusnya what if. Bagaimana kalau what if ini adalah kata-kata yang muncul antara problem dan solution. Nah, di sini Anda bisa pakai untuk bahan menulis ya. Simon Sinek kan selalu menekankan kepada why, how, sama what kan gitu. Padahal ada who, when, where, what if. Ya. Dia mengatakan bahwa kalau why-nya benar, how-nya benar, what-nya benar, maka who-nya kelihatan. Ya, terserahlah teorinya beda-beda ya. Oke. Tugas dari marketing itu adalah tugas ya, bukan tujuan. Oke, pelan-pelan ya. Tujuan marketing itu adalah market share. Ingin menguasai sekian persen dari total market size. Sementara tugas dari marketing adalah demand creation, menciptakan demand.
ya, bukan follow demand. Nah, ini Steve Jobs salah satu yang penganut demand creation, bukan demand follower ya. Jadi apa yang dimauin konsumen tadi itu blok ketiblok dibuatin. Konsumen mau apa, blok ketiblok dibuatin. Dia enggak tuh, gitu. Karena dia orang-orang yang meng-create. Kreator itu berpendapat bahwa otak konsumen itu lentur. Ingat bahwa 88% kegiatan sehari-hari dan konsumen itu dikendalikan oleh otak bawah sadar yang sangat lentur. Kenapa? Karena otak bawah sadar itu atau subconscious mind itu dikuasai oleh 3 hal. Emosional, kemudian habit, dan satu lagi apa ya, kalau saya lupa. Emosi, memori, dan habit. Itu lentur banget. Lentur banget. Jadi kita bisa otak-atik tuh kalau kita main di subconscious. Tapi critical mind meskipun cuma 12%, itu setengah mati. Karena di situ ada yang disebut dengan lizard brain. Nah, nanti kita sampai ke sana. Ini kalau yang sudah ikut workshop saya bisa, branding, marketing, selling, ini sudah saya jelaskan bahwa marketing 1.0 itu fokusnya pada produk, persepsi yang timbul adalah produk dan logo, kemudian marketing 2.0 itu fokus pada customer, ya, persepsi yang muncul adalah pada tagline, kemudian marketing 3.0 fokus pada value, ya, yang muncul adalah jati diri. Jadi Nike menggunakan Jordan untuk menjadi mirroring dari jati diri setiap orang sportman. Ada Tiger Woods juga di situ. Kemudian marketing 4.0 fokus pada komunal. Ini brandingnya dan sellingnya masing-masing seperti itu. Ini film dari Nike yang terakhir itu kelihatan sekali bahwa dia itu memanfaatkan tribes-nya dia atau memanfaatkan masyarakat sport dunia untuk ngebelain Nike. Itu. Kita lihat sebentar ya. 2 menit kok iklannya. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. Ya, di sini kelihatan sekali bahwa Nike memanfaatkan komunal atau masyarakat sport untuk membela Nike. Menginspirasi masyarakat sport, jangan berhenti gara-gara COVID. Dan di situ ada juga mengatakan bahwa kita nggak boleh berhenti membuat dunia lebih baik. Itu adalah marketing branding 3.0, better world. Ya. Yang sudah ikut workshop saya pasti sudah paham. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang ini saya kecilin dulu suaranya biar nggak berisik.
Marketing itu sebetulnya seperti tangga. Baru enggak ya? Tangga dari mulai diperkenalkan sampai menjadi pembela. Tangga itu seperti ini. Yang pertama adalah kita mesti punya produk yang menjadi solusi dari problem konsumen. Ya. Jadi kalau punya produk itu belum selesai, itu harus ada yang menjadi solusi dari problem konsumen. Kemudian kita harus memberikan pemahaman kepada calon konsumen produk kita itu bisa apa, menyelesaikan apa. Kemudian pemahaman itu harus mengkristal menjadi sebuah persepsi. Persepsi itu dalam otaknya. Kemudian harus membangun ekspektasi. Dalam persepsi itu harus terjadi ekspektasi. Kemudian tentunya konsumsi ya, experience konsumsi di situ. Lalu baru kemudian terjadi reputasi. Ya. Kemudian orang mulai mengidolakan produk Anda. Setelah mengidolakan, ternyata sampailah pada titik produk Anda is the only one and the only. Ini adalah perjalanan dari sebuah marketing. Ya. Kalau sudah sampai ke situ, Anda sudah masuk ke yang disebut brand heaven. Ini banyaklah produk-produk yang sudah sampai ke sana. Tahap-tahap ini melahirkan aksi-aksi seperti ini. Yang pertama, step pertama itu awareness. Jadi pada tahap ini, itu masih cool. Yang harus disampaikan pada masyarakat atau calon konsumen adalah problem solution. Masalah konsumen apa, kemudian jadikanlah produk Anda ini menjadi solusi masalah konsumen. Jadi kalau sekarang ini masalahnya adalah work at home, maka Anda cari solusinya supaya masyarakat itu bisa tetap work from home dan tidak harus kehilangan jati diri sebagai orang rumah. Hasilnya produknya adalah daster yang fashionable. Pakai daster tapi bisa tampil di Zoom meeting gitu. Nah, ini masih cold nih, jadi harus terus dikasih pemahaman. Nah, dikasih knowledge. Ya. Knowledge itu berupa janji, produk feature, dan produk physical benefit. Jadi, produk Anda itu menjadikan apa? Misalnya, tetap jadi ratu rumah tangga, tapi bisa tampil dengan fenomenal. Ya. Nah, bangunlah interest. Nah, ini mulai bom nih. Karena apa? Membangun harapan, menimbulkan harapan produk sebagai solusi masalah mereka. Wah, benar juga ya, saya mendingan beli dasar itu dah. Tetap nyantai di rumah, tapi bisa dari mulai pinggang ke atas itu tampilannya keren di Zoom. Dan sekarang Zoom meeting ya. Terus ekspektasi itu menimbulkan pilihan. Ya, karena memilih, berminat mencoba untuk produknya benar nggak sih menjadi solusi. Berikutnya, konsumen sudah jadi hot, dia akan membeli ketika makin banyak yang membeli, makin meningkatkan minat. Jadi restoran yang laku itu restoran yang rame, bukan restoran yang sepi. Restoran yang sepi itu nggak didatengin orang. Ya, karena social proof-nya itu, diramainya itu. Nah, kalau sudah sampai di sini, pengalaman Anda dengan produk, pengalaman konsumen dengan produk Anda, itu akan melahirkan reputasi. Ya. Nah, mempercepat proses produk menjadi konsumsi
itulah proses selling. Jadi selling adalah jalan pintas dari marketing. Kalau marketing harus lewat tangga, ceprek gitu ya, maka selling itu langsung konsumsi. Karena dalam selling itu banyak offer-offer yang membuat orang membeli. Oke, setelah dicoba, setelah dibeli, dicoba, dikonsumsi, tampillah reputasi. Timbullah loyalitas kepada reputasi itu. Pokoknya saya kalau ke Jogja saya makan gudeg, nah misalnya gitu. Ya. Saya kalau ke Malang saya ke rawon rampal. Kenapa? Karena experience waktu konsumsi. Nah, begitu loyal, malah kemudian mengidolakan. Mengkultuskan. Saya tidak akan makan rawon selain rawon rampal. Nah, saya tidak akan makan gudeg selain gudeg YouTube. Ini perlu dukungan komunal. Perlu ada masyarakat kelompok yang mendukung. Artinya membuat pengakuan terhadap produk Anda. Terakhir adalah membela. Jadi ada satu kelompok yang selalu memberikan testimoni yang sifatnya membela pada produk Anda. Nah, ini tagline berperan besar di sini nih. Contohnya, Pak Bi ini masih makan Indomie. Kan itu kan makanannya anak milenial. Pak Bi kan sudah tua. Saya cuma jawabnya begini. Ya Indomie selera aku. Terserah kamu kan gitu. Itu kata-kata pembelaan yang luar biasa. Pak Bi, bukannya ngopi malah makan permen. Ini kan kopi kok, gantinya ngopi. Jadi tagline yang bagus itu walaupun marketingnya masih marketing produk, masih marketing fisik, masih pakai 4P, tapi brandingnya sudah sampai ke branding 4.0. Ya. Nah, itu variasinya seperti itu. Ini adalah gambaran lengkap dari suatu effort marketing produk. Ya. Jadi kalau Anda cuma sampai mau konsumsi aja, ya nggak usah bikin branding, ngapain gitu. Udah konsumsi aja. Karena branding itu adanya di sini. Ya. Oke, paham ya? Jadi, nanti ada yang nanya nih, biasa kan teman-teman UKM itu suka usil nanyanya. Mau nanya apa mau ngetes? Oh, jadi branding nggak usah dari awal ya Pak Bi? Ngeles. Kalau mau, ya dari awal sudah diarahkan ke branding, yang tadi saya bilang. Ya kan, baru bikin produk, tapi udah kita bikinin tagline untuk membela. Tuh ya, oke. Nah, ini kita bahas siapa ya, yang akan membeli produk kita. Kalau marketing itu yang dibutuhkan adalah target market. Target market itu nanti di belakang saya tunjukkan ada deskripsinya. Saya mau jual dan yang beli harus perempuan umur 35 di Jakarta, middle class, kemudian dia punya kebiasaan gini. Nah, itu target market namanya. Kalau branding, ya, yang dibutuhkan target audience. Kenapa? Karena target market itu ketika dia ngambil keputusan untuk membeli sebuah produk atau memilih brand, dipengaruhi oleh lingkaran-lingkaran sekelilingi dia. Ada keluarga, ada teman tetangga, ada pemimpin informal nih yang mempengaruhi, termasuk artis-artis. Kemudian ada social class, ada teman satu suku, terus kemudian ada budaya nasional. Nah, ini diperlukan untuk branding karena mereka bisa memberikan pengaruh terhadap pemilihan produk atau pemilihan brand.
Nah, kalau untuk selling, kita tarik satu manusia, kita jadiin dia model yang disebut buyer persona. Karena ditarik menjadi satu, itu bisa kita sebut prospek. Dari 1.000 orang target market, yang menjadi prospek itu bisa cuma satu. Ya. Jadi di sini kelihatan nih, mana yang medianya mass media, mana yang close loop media, mana yang personal media. Kalau sudah bayar persona, itu di approach-nya lewat personal media. WhatsApp lah, Telegram lah, kayak gitu. Email lah, gitu. Oke, ini untuk selling tadi ya. Sorry. Bayar persona itu untuk selling. Sehingga sasaran dari marketing adalah target market, merupakan fisik pasar sebagai sasaran utama dari marketing plan. Branding, target audience yang mempengaruhi target market mengambil keputusan membeli produk atau memilih brand. Selling adalah buyer persona atau prospek. Adalah fisik pembeli sebagai sasaran utama dari selling plan. Ya. Besok saya bahas apa itu plan. Target market segmentation ini umum, Anda bisa cari di Google. Ini pengalaman saya, geografi, demografi, psikografi, dan behavioris. Ya. Ini untuk target market segmentation, nanti untuk buyer persona beda lagi. Ya. Buyer's role. Ya. Seringkali kita lupa bahwa di dalam suatu proses transaksi, dalam prosesnya melibatkan kelima peranan pembelian. Jadi ketika konsumen membeli barang kita, itu ujungnya transaksi, itu prosesnya itu melibatkan 5 peranan ini. Ada yang ambil inisiatif, ada yang mempengaruhi, ada yang memutuskan, ada yang memakai, dan ada yang mengeluarkan uang. Nah, ini yang jarang diperhitungkan oleh teman-teman KM. Ya. Apalagi teman sales. Teman sales itu taunya cuma prospek buyer persona. Seolah-olah cuma ngomong satu orang, padahal kita kan nyebar jala kemana-mana gitu, komunikasi. Nah, ini adalah yang saya sebut tadi. Yang merah itu yang disebut buyer persona. Orang yang kita target. Kalau di marketing disebut target market, di selling disebutnya prospek. Ya. Nah, kalau branding, ya semuanya ini. Karena mereka dalam transaksi, dalam prosesnya, dipengaruhi oleh ketujuh kelompok yang mempengaruhi pembelian produk atau pemilihan brand. Jadi misalnya inisiatif bisa datang dari keluarganya. Misalnya si ibu yang punya inisiatif atau anaknya inisiatif. Kemudian dipengaruhi oleh tetangga atau Pak Lurah, pemimpin informal, Pak informal, misalnya Pak RT, Pak Dokter, pokoknya yang memberikan pengaruh. Atau sosial kelasnya dia, kelompok WA-nya atau kelompok arisan gitu ya, atau teman sekantor. Yang mutusin personal, yang pakai bisa keluarganya, yang bayar personal. Ini ya. Nah, ini peranan dalam pembelian ini penting. Sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan pada waktu branding dan apa yang mesti dilakukan pada waktu selling. Ya. Oke. Lanjut. Nah, zaman sekarang orang percaya pada influencer.
bahwa sebetulnya peranan dalam pembelian itu yang paling menentukan itu influencer, Pak Bi. Bukan decider. Orang yang sudah memutuskan untuk beli merek tertentu pun bisa belok ke merek lain karena diinfluence oleh entah tetangganya, entah ustadznya, entah sosial kelasnya, teman sekantornya, ya. Nah, siapa sih influencer ini? Tingkatan influencer itu ada 3, ya. Teman biasa nih, sehari-hari. Kemudian dari teman tuh ada yang ahli, nih, dokter biasanya, atau insinyur. Kemudian ada selebriti, orang terkenal. Ini orangnya, ya, siapanya. Peranannya, setiap komunikasi dalam prosesnya membutuhkan seseorang untuk memperkuat trust kepada calon konsumen. Jadi konsumen itu semakin percaya kepada produk kita kalau di-influence oleh teman, ahli, atau selebriti. Menambah kepercayaannya. Jadi kalau kemudian teman Anda itu memberikan pengaruh tapi tidak meningkatkan kepercayaan pada produk, jangan dipakai. Perannya, dia bisa jadi model, dia bisa jadi endorser, dia bisa menjadi testimoni. Berhati-hati memilih peran khususnya endorser dan testimoni karena tugasnya yang berat, yakni menambahkan faktor trust kepada calon konsumen. Ya. Karena kita bicara trust di sini, maka yang harus diperhatikan adalah apakah seorang seleb itu dipercaya oleh fansnya. Ya. Karena fans ini kategorinya ada kenalan. Kenalan itu, lu kenal gua kenal lu, tapi kita nggak pernah interaksi. Kita nggak pernah komunikasi. Yang namanya teman, itu kita interaksi tiap hari, dan kita berkomunikasi tiap hari. Ada ketergantungan satu sama lain. Ada timbal balik, hubungan timbal balik. Itu teman. Kalau kenalan, itu nggak ada hubungan timbal balik, nggak saling kenal, nggak saling berinteraksi, tapi kenal, pernah jadi teman gitu ya. Jadi ada teman lama yang sudah nggak pernah komunikasi, nggak pernah interaksi, itu ya jadi kenalan. Pun saudara bisa begitu. Saudara di kampung itu udah lama banget nggak ketemu, WA juga enggak, telepon juga enggak gitu ya. Dibikinin grup WA juga nggak aktif. Gitu. Nah, itu menjadi kenalan. Nah, sekarang pertanyaannya justru, apakah kalau kita bayar seleb yang mahal itu akan menambah kepercayaan kepada produk kita? Ya. Misalnya, Torabika dulu pakai Gitorulis. Itu karena kita percaya bahwa Gitorulis akan menambah rasa percaya orang kepada Torabika. Jadi Torabika baru, kemudian Gitorulis sudah punya brand, ya. Kita melakukan cross branding kepada Gitorulis, kepada personality-nya dia, sehingga kemudian berharap bahwa Torabika akan naik ke atas bersama dengan brandnya Gitorulis. Ini kalau kita pakai seleb. Nah, seleb itu ketika kita hubungin, itu kita tanya, berapa nih honornya? 2M. 2M itu kalau testimoni, apa model atau endorser, ya sama aja. Ya nggak gitu lah, manajer jangan gitu. Testimoni itu lebih berat. Karena mengaku pakai. Di Amerika itu ada aturannya. Mengaku pakai itu minimal 3 tahun berturut-turut Anda pakai tanpa henti. Baru boleh testimoni. Ya, jadi nggak kayak sekarang, baru bikin keripik terus testimoni sama orang terkenal. Keripiknya aja baru boleh berumur seminggu. Jadi ini hati-hati ya menggunakan istilah ini.
Jadi saya nawarin begini, ya testimoni doain boleh lah, tapi kalau cuman model doang, lu cuman dipajang di situ, pegang produk, meringis, nyengir gitu, ya sepertiganya lah. Oh gitu ya Mas? Iya. Oke. Kalau mengendorse gitu ya, pakailah gitu, menyarankan, itu bolehlah 2/3-nya. Gitu. Karena itu bobot dan tanggung jawabnya juga beda-beda. Ya. Bobot mengaku itu berat loh. Oh saya suka nih Kopiko, saya bawa ke umroh. Berat loh itu tanggung jawabnya. Kenapa? Iya kalau lu dipercaya, kalau enggak, produknya ikut melorot. Nah sekarang itu yang pasti dipercaya ada teman. Buktinya, kalau Anda lihat iklan, terus kemudian Anda ketemu teman, Anda tanya, lu udah lihat iklan itu belum? Udah, kenapa? Menurut lu gimana? Bagus tuh Pak, ambil aja. Terus beli. Karena di-endorse oleh teman. Jadi sebagai endorsement atau bahkan testimoni, dia bilang, bagus tuh Pak, saya udah pakai. Atau, wah jangan dibeli Pak, saya udah pakai. Ternyata nggak tahan lama. Nah, jadi nggak jadi. Jadi, works both ways ya. Mengendorse untuk pakai dan mengendorse untuk tidak pakai. Testimoni untuk pakai atau testimoni untuk tidak pakai. Hati-hati. Tergantung konten. Jadi karena sekarang itu orang lebih percaya teman, maka temanlah kita jadikan testimoni. Atau ya kita cari ahli lah. Ya. Dokter Tirta itu ahli untuk sepatu. Dokter jualan sepatu. Selebriti juga begitu. Makin tebal warnanya, itu makin mahal ongkosnya. Kalau yang putih ini malah minus. Oke, paham ya? Jadi influencer juga ada tingkatannya. Oke. Nah, ini yang paling jarang dibagi kepada teman-teman. Ini boleh dibilang rahasia dapur banget. Jadi ketika Anda melempar satu umpan, satu stimulan, baik itu berupa sales pitch ataupun berupa branding, itu begitu Anda baru menciptakan awareness, maka kelompok yang pertama ini langsung beli. Namanya innovator. Loh, kok langsung beli, Pak? Nah, emang innovator itu orang yang mencari. Contohnya, saya kasih contoh ada kafe. Ada orang-orang yang selalu nyari kafe baru. Begitu ada kafe baru, dia beli. Dia datang, dia minum situ. Mengapa? Karena mereka ini FOMO. Fear of missing out. Takut ketinggalan cerita ketika teman-temannya cerita tentang kafe itu. Atau film misalnya. Ya. Takut kalau sampai temennya itu ngomongin tentang film itu dan dia nggak ngerti. Itu aib yang paling besar. Ini kelompok ini. Nah, ini ada produk-produk tertentu yang bisa memanfaatkan ini. Cuma jumlahnya cuma 2,5% cuma dari total marketnya. Tapi kalau dalam waktu, misalnya nih, saya punya kafe baru, terus dikunjungi 2,5% dari total market yang ada di Jakarta, misalnya, terus kemudian saya perhitungkan kira-kira ada kafe baru lagi berapa lama ya? Sebulan. Oh berarti saya dikasih nafas tuh sebulan aja memanfaatkan si 2,5% ini. Nah bagaimana dia balik itu nanti ada triknya supaya mereka balik terus. Nah begitu kafe baru buka dia nggak pindah karena apa? Karena ada sesuatu yang unik di kita. Yang sudah kita didik mereka untuk tidak menggunakan yang lain. Berikutnya ini adalah early adopters 13,5%. Jadi ketika kafe baru buka, Anda harus masuk ke yang merah. Karena yang merah inilah yang kemudian akan nyusul ke kafe Anda. Mereka ini tertarik
karena ingin membuktikan apa benar nih janjinya. Oh, it works. Ya. Jadi saya akan ke situ. Nah, ini biasanya perlu endorser. Endorser itu teman-teman yang ngasih tahu. Ada kafe baru, udah coba belum? Belum? Lu udah coba belum? Belum. Ayo kita ke situ. Nah, gitu. Ya. Nah, ini ada market yang lebih gede lagi, 34%, namanya di early majority. Ini sering kita sebut sebagai mainstream market. Mereka ini membeli karena yang merah bilang it works. Yang merah bilang terbukti kok. Baru dia ikut. Nah, ini yang namanya social proof. Jadi kalau yang merah ini sudah banyak, sudah datang, maka yang abu-abu ini pindah, ikutan. Di sini dibutuhkan testimoni. Dari siapa? Dari yang merah. Untuk menarik yang abu-abu ini, Anda harus menggunakan testimoni yang merah. Kemudian yang kuning, ini gede juga nih. 34%. Sebutnya lead majority. Ini second mainstream. Yang punya karakteristiknya yang nyebelin nih, karena dia selalu banding-bandingin terus. Bagusan mana ya, ini mah ini ya. Bagusan mana ini mah ini ya. Bagusan mana ini. Nah, yang begini harus didorong lagi dengan testimoni, dan kalau perlu menggunakan sales. Menggunakan trick selling. Dan yang terakhir adalah laggards, 16%. Ini kelompok yang dia hanya beli kalau sudah nggak ada pilihan lain. Udah kepepet, nah baru dia beli. Handphonenya yang sudah jadul, itu disuruh ganti nggak mau dia. Wah, ini masih bagus, saya masih bisa nelpon, saya masih bisa SMS. Tapi kalau udah kecemplung WC, baru dia beli yang baru. Ini kelompok kayak gini. Ada. Dan ini dibutuhkan insentif. Diskon, bonus, cashback, cicilan, gitu. Nah, selling ini sangat diperlukan untuk melakukan jalan pintas. Oke. Copywriting untuk marketing 1.0. Copywriting 1.0 adalah tulisan yang menggunakan kata yang hanya akan ditangkap oleh otak kritis. Yang tidak melakukan keputusan memilih brand atau membeli sebuah brand. Copywriting 1.0 cukup bagus untuk mengkomunikasikan produk, event, program perusahaan kepada calon konsumen lewat media tradisional maupun media sosial. Copywriting 1.0 cukup bagus untuk membangkitkan awareness, interest, desire, dan action. Dalam pemahaman zaman sekarang, di samping purchase adalah like, comment, share. Oke. Copywriting 1.0 menyasar critical brain yang 12%. Ya. Jadi, karena apa? Yang dijual produk, ditawarkannya produk, sehingga bisa brain ini cenderung menolak, tapi human brain-nya nanya, masuk akal nggak sih? Alasannya apa? Makanya di dalam copywriting-nya harus ada alasan. Karena yang disasar adalah human brain. Ya, nanti akan saya tunjukkan. Sementara mammal brain tidak disentuh oleh marketing 1.0 karena fokusnya pada produk, keuntungannya produk ini, keuntungannya beli sekarang apa, jadi lebih kepada hitung-hitungan. Orang sekarang bilang otak kiri, subconscious kan otak kanannya. Jadi copywriting 1.0 menyasar kepada human brain. Ya, marketing, selling, ya kita ada di marketing 1.0, selling 1.0, branding 1.0. Nah, sekarang kenapa yang lain branding dulu, kenapa yang pertama itu selling dulu? Ya. Anda tahu kan sekarang? Oke, kita telusuri lagi.
Marketing 1.0 adalah marketing yang berfokus pada produk. Era ini disebut product centric era. Di era ini produsen fokus pada produk yang bagus, kegiatan marketing diarahkan sesuai dengan kemauan produsen, keinginan konsumen diabaikan. Jadi ini era di mana orang menjual keunggulan produk. Ya. Masih banyak nih pengusaha yang kayak gini, yang menggunakan, yang masih di era ini, meskipun eranya sudah lewat. Karena marketing strateginya masih pakai 4P. 4P itu lahir tahun 60 dan disebut marketing modern pada waktu itu, dan tahun 90 sudah beralih ke marketing 2.0. Nah, ini marketing 1.0, sell product. Jadi produk, rasional. Selalu dipertimbangkan antara harga produk. Jadi permainannya di situ. Nah, sehingga tangga marketing itu berhenti dikonsumsi. Jadi marketing plan itu objektifnya adalah market share dari market size tertentu. Market apa sih? Market konsumsi, market transaksi. Ini adalah marketing. Ya. Jadi kita berhenti di step kelima. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan ini nih ya. Step pertama, problem solution, cari masalah konsumen, buatlah produk untuk solusi konsumen ya. Ini harus ada. Yang kedua, janji produk feature dan produk physical benefit. Kemudian ada harapan, ada minat, ada social proof ya. Sehingga di dalam copywriting-nya itu harus mengandung ini semuanya. Supaya kena semua nih. Ada problem solution, ada janji, ada harapan, ada minat, dan ada social proof. Ini KPI-nya marketing 1.0. Ya. Sehingga copywriting 1.0 fokus pada masalah konsumen dengan produk sebagai solusi. Copywriting tujuannya create demand, copywriting 1.0 tujuannya product awareness, dan seterusnya. Copywriting 1.0 menulis untuk menjual, dan fokus pada fisik produk. Copywriting yang sifatnya straightforward, hard sell, digunakan untuk iklan broadcast. Ya, disebar semua dari mulai awareness sampai ke, dari mulai produk sampai ke konsumen, konsumsi. Ya. Nah, sehingga copywriting marketing 1.0 ini ada 7 langkah. Buka mata konsumen dengan masalah yang dihadapi, boleh dibumbui sensasi agar ada unsur drama. Solusi, sampaikan bahwa solusi konsumen ada pada produk Anda. Promise, buatlah janji, masalah konsumen bakal terselesaikan. Reason, nah, kenapa reason? Tahu kan? Karena yang kita ngomong sama human brain, yang selalu nanya alasannya apa, masuk akal apa enggak? Gitu. Selalu tanya selalu ada karena. Karena ini adalah kita bicara sama otak yang berhitung. Confirmation, social proof, ya. Tunjukkan banyak orang sudah keluar dari masalah mereka. Testimoni, tunjukkan pengakuan mereka yang sudah keluar dari masalah. Terakhir, call to action. Tertarik, tunjukkan di mana solusi bisa ditemukan. Ini adalah 7 langkah yang harus ada di copywriting itu. Oke. Baik, copywriting marketing 1.0 ada 3 yang biasa saya pakai. Yang pertama single potent copy. Saya hanya menggunakan 1 saja. Ya. Temukan USP, unique selling proposition, bisa diambil salah satu dari fungsi, kualitas, inklusif, bahan, ciri darah, proses produksi, apapun. Ya, Anda bisa nyari USP-nya. Kemudian unique selling proposition yang berkaitan langsung dengan produk. Tampilkan foto display USP di atas, tutuplah dengan kalimat call to action sebagai kalimat closing yang efektif. Contoh ya. Positioningnya bass oke adalah grand compo yang bassnya oke banget. Ceritanya satu hari saya dipanggil sama CEO-nya
Polytron waktu itu. Ya, nunjukin, Pak, saya punya kompo, kita sebut Grand Compo, oke. Terus saya tanya, musuhnya siapa, Pak? Sony Bazooka, oke. Terus apa kelebihan kita? Kenapa konsumen harus membeli produk kita? Oh, karena bassnya oke banget. Oh, bassnya oke. Jadi kita jualan bass. Blueprint-nya ingat Bazooka, ingat bass. Yang oke banget. Content ideas-nya fokus pada produk benefit, ini suara bass. Ceritanya seputar suara bass. Cerita perbandingan suara, cerita siapa yang pakai, cerita siapa influencernya, ya. Nah, kita buatin story lainnya. Ngomonginnya tentang bass doang. Single potent copy. Ya, USP suara bassnya. Bass oke, bassnya oke banget. Lagi-lagi call to action-nya adalah single potent copy. Ya. Ini saya buat tahun 93. Ya. Suaranya mati. Bentar ya. Maaf. Tadi saya kecilin suaranya berisik. Oke, siap? Ya, oke banget loh. Grand Compo Bazooka by Polytron. Oke. Menarik ya. Dan yang paling menarik itu prosesnya. Saya dipanggil, ditunjukin barangnya, terus kemudian mereknya Grandmaster atau apa gitu, Grand Compo. Saya bilang, Pak, kalau saya sih, saya ganti Bazooka, Pak. Karena bassnya oke banget. Langsung dia nelpon, Pak Chandra nelpon ke Kudus, stop, semuanya stop, ganti merek. Mereknya Bazooka. Oke, siap. Gimana nih packagingnya? Yang udah dicetak dibalik. Wah, udah sampai kayak gitu. Karena excited banget. Terus saya tanya, Pak, ini apa namanya? Jingle gimana? Saya bilang, ya itu, pakai bass. Oke, siapa yang bisa nyanyi? Pakai Idang gimana? Idang kan suaranya lumayan ngebas. Oke. Gimana kalau kapan kita bisa rekaman? Oh gitu ya, sebentar. Saya tanya Idang dulu. Dang, bisa rekaman nanti malam, shift 3 ya, jam 4 pagi. Siap. Saya tanya, Elva, bisa nggak almarhum Elva bikin jingle jam 12 kita masuk? Siap. Udah, malam itu kita rekaman. Terus syutingnya kapan, Pak? Papi? Ya, syutingnya ya besok juga boleh. Jadi syutingnya itu langsung besoknya. Jadi hari ini rapat, hari ini ngubungin semua artisnya, malamnya rekaman, besoknya udah syuting, malamnya udah editing. Proses paling cepat. Ya jadinya kayak gitu. Tapi ya laku banget. Oke, nah sekarang kita masuk ke copywriting yang kedua, yaitu Street Benefit Copy. 3 benefit. Temukan 3 USP, Unique Selling Proposition, yang bisa diambil salah satu dari fungsi, kualitas, eksklusif, dan segala macam. Kemudian USP berkaitan dengan produk. Tempatkan 3 foto, display dari ketiga USP tadi. Sebutkan dengan pointer 1, 2, 3. Tutuplah dengan kalimat call to action. Ini Street Benefit Copy. Jadi kita menggunakan 3. Nah, ini contohnya kopi Torabika. Torabika adalah kopi yang kental, mantap, dan nikmat. Ini triple USP namanya. Ingat Torabika, ingat kopi kental, mantap dan ingat. Cerita tentang kental, mantap, dan nikmat. Cerita tentang siapa penyuluh, tentang cerita siapa influencernya. Ya. Produk benefitnya ini kental, mantap, dan nikmat. Nah, ini storyline-nya. Kopiku kental,
memang nikmat. Memang benar nikmat. Kopiku kental, kopiku mantap, nikmat, lebih nikmat, tapi lebih nikmat. Sungguh nikmat memang terus. Jadi ngomongnya cuma kopi kental, kopi nikmat, kopi mantap. Udah. Sebenarnya 3 benefit kopi. Ada 3 USP di situ, kita pakai semuanya. Slogannya nikmat 100%, karena 3-3-nya itu membawa kenikmatan. Sebenarnya ini berangkat dari Nas Kittel sih. Nas Kittel itu panas lagi kental. Oke, kita lihat aplikasinya di dalam alat komunikasinya. Kopi kental memang nikmat. Benar-benar nikmat. Kopiku kental, kopiku mantap, nikmat, sungguh nikmat, tapi lebih nikmat, kopi Arabica, nikmat, sungguh nikmat. Kopi Arabica. Kopi Arabica, nikmat 100%. Oke, dan film ini memenangkan Citra Pariwara tahun 91. Di cover oleh gede-gedean oleh media waktu itu. Saya juga nggak ngerti kenapa bisa menang. Ya jurinya banyak, ada 10 atau berapa. Oke. Nah, berikutnya adalah 5 step formula. Ini yang lebih mendekati kepada tadi tuh, level-level tadi. Ada 5 level, yaitu yang pertama ciptakan need atau problem pada pembukaan tulisan. Yang kedua, usulkan merek produk Anda sebagai solusi secara elegan. Buatlah big promise, janji besar yang menyelesaikan problem. Kemudian sertakan proof atas janji yang Anda buat. Biasanya diletakkan pada ilustrasi atau foto. Yang kelima, tutuplah dengan kalimat call to action sebagai kalimat closing efektif. Jadi kalimat-kalimat call to action itu udah lama ada. Bukan baru-baru aja ya. Jadi CTA itu sudah lama ada. Nah, yang saya kasih contoh adalah permen Kopiko. Kopiko adalah permen kopi yang menjadi pengganti bila standar kopi nggak tersedia. Blueprint-nya, ingat Kopiko, ingat ganti yang ngopi. Konten ID-nya, emotional benefit, yaitu ganti yang ngopi. Ya. Bukan produk benefit, ya. Jadi, karena permennya, produk benefitnya ya manis. Cerita seputar 3 USP, tentang ngantuk, tentang sibuk, dan tentang nggak sempat ngopi. Sehingga storyline-nya seperti ini. Ini menciptakan kebutuhan atau menampilkan masalahnya konsumen. Bila mata ngantuk tapi Anda sibuk tak sempat ngopi. Ini kalimat salah tapi ternyata otak human-nya lolos ya. Istilahnya mana ada orang ngantuk tapi sibuk, nggak ada. Mana ada orang sibuk tapi ngantuk, nggak ada. Kok ya lolos itu. Ambil saja Kopiko. Ya, kenapa ambil? Harus bayar kan? Ya. Kemudian yang terakhir slogannya Kopiko ganti yang ngopi. Big promise pada visual iklan. Ini iklannya tahun 91. Awas, ngantuk. Ambil saja Kopiko. Kopiko, gantinya ngopi. Satu lagi dari Mayora. Ya. Oke, baiklah.
Itu tahun 91, pengantar selling. Waktunya masih berapa menit lagi ya? Masih 15 menit lagi ya? 20 menit lagi. Selling tujuannya transaksi. Ya, ini adalah tangga marketing tadi. Selling itu adalah mempercepat proses dari 1 ke 5. Atau kita sebut saja sebagai jalan pintas. Selling adalah jalan pintas marketing 1.0, menyegerakan transaksi, menarik cash untuk membuat permodalan, full effort, dan bersifat jangka pendek. Kerahkan seluruh tenaga untuk lari 100 meter. Ibaratnya seperti itu. Ya. Selling itu seperti itu. Jadi saya ingat kembali bahwa kemudian kita bahas tentang buyer persona. Ini resumenya buyer persona atau prospek. Ya. Nah, ini adalah segmentasi yang ditentukan oleh marketingnya. Ini adalah buyer persona yang ditentukan oleh prospeknya. Ya. Apa saja keinginan mereka, apa masalah mereka, bisa diselesaikan dengan produk Anda, apa saja yang mereka khawatirkan, kemana mereka mencari informasi, di mana mereka berkumpul, ya seperti ini. Bagaimana pola pembudayaan mereka ini lebih kepada behaviors. Jadi behaviors ini dipecah lagi seperti ini. Kalau mau lengkap, sebetulnya status penggunanya ini udah pakai apa belum? Tingkat penggunaannya heavy user, apa medium user atau light user? Apakah dia juga membujuk yang lain? Ya? Apakah dia, maksudnya influencer ya? Apakah dia punya brand loyalty tertentu? Itu juga harusnya dimuat di sini. Tapi karena waktunya nggak cukup, jadi saya muat yang sedikit aja. Nah, buyer persona juga ini harus merupakan database prospek, latar belakang prospek, di mana mereka berkumpul, mengapa harus berdua Anda, ini harus didata dulu. Apa saja kekhawatiran mereka, apa yang paling diinginkan, apa yang ditakutkan, dan segala macam. Oke. Nah, ini ada 10 pitch untuk selling, bukan media, pitch untuk selling. Yang pertama, zaman sekarang itu free shipping. Online shopping sudah jadi pilihan, tapi membayar shipping tetap nggak rela. Penawaran free shipping mempercepat konsumen menekan tombol buy. Yang kedua, multiple product. 10 produk seharga 50.000 membuat konsumen cenderung membeli meskipun yang 9 produk tidak kita butuhkan. Ya. BOGO, buy one get one free sales. Mirip dengan bedanya, di atas bedanya hadiahnya produk yang sama. Bisa meningkatkan edukasi product experience. Nanti saya jelaskan, saya pernah menggunakan BOGO untuk launching produk. Harga paket laptop, printer, dan software. Konsumen cenderung membeli paket meskipun sesungguhnya hanya perlu laptopnya saja. Kupon membuat konsumen merasa mendapat diskon, padahal tidak. Diskon up to, persepsi up to ini seolah-olah semua barang didiskon sekian persen. Ini jebakan-jebakan dari sales pitch. Ya. Reward program atau loyalty card yang suka dicap-cap tuh, membuat konsumen balik lagi, padahal ada opsi lain. Kenapa mesti balik situ lagi? Karena itu loh, kalau beli itu udah pecah. Oke. Harga psikologis. Harga 1.999.99 berasa lebih murah dari 200.000. Beda Rp1. Mengapa pula saya punya bookshop ini harga resminya 2.999 dan Anda hanya membayar 1.499. Ini korban dari harga psikologi. Upselling, upsize akan membuat konsumen merasa untung dengan economy size. Ya. Atau point of sales. Barang-barang
yang konsumen itu nggak perlu, itu dipajang di tempat kasir. Dan lebih murah 25% biasanya. Itu cenderung untuk ngambil. Nah, ini adalah gimmick dari selling. Ada 10, Anda boleh pilih yang mana. Nah, copywriting selling 1.0, nah ini. Ada 10 langkah copywriting selling 1.0. Problem, solution, promise, reason. Ya. Sekali lagi reason. Karena Anda bicara dengan human brain. Confirmation, social proof. Testimony, call to action. Dan ditambah dengan bonus, scarcity, sama hope. Udah. Bonus, scarcity, sama hope ini adalah salah satu dari sales page tadi. Sales page tadi Anda masukin ke situ, maka ini sudah menjadi bukan lagi copywriting marketing 1.0, tapi sudah menjadi copywriting selling 1.0. Karena sifatnya ada tumpangan yang membuat dia proses 1 ke 5 lebih cepat. Ya. Jadi selling ini adalah jalan pintas atau marketing hack. Kira gitu. Selling itu adalah marketing hack. Jadi jalan pintas mempercepat proses transaksi. Itu selling. Branding 1.0. Ya. Ini saya menunjukkan aja. Kalau branding 1.0 seperti ini, maka copywriting-nya seperti ini. 1.0 itu lebih kepada brand identity. Meskipun istilah ini agak salah, nggak apa-apa, untuk menambah pemahaman saja. Contohnya ini. Jadi di marketing 1.0 itu tampilan dari logo itu menjadi bagian dari brand identity. Nah, kalau selling tadi menggunakan marketing dan selling menyasar pada critical brain, maka branding 1.0 menyasar kepada mammal brain. Ya. Langsung masuk ke mammal brain. Mammal brain mengambil putusan berbasis emosi, memori, dan habit. Ini sudah saya bahas 2 kali di workshop branding, marketing, selling, dan workshop cross branding. Nah, sekali lagi, tangga branding itu tidak dimulai dari bawah ya. Kalau bawah itu tangganya tangga selling sampai konsumsi. Tugas branding hanya sebagai identitas doang. Jadi, branding itu 1.0, 2.0 itu sifatnya sangat minim, tidak terlalu kuat. Lain dengan branding 3.0 dan 4.0. Ya. Jadi jelas ya di sini bahwa branding itu dimulai dengan sebetulnya bisa dimulai dari interest. Begitu interest itu sudah ada ikatan emosi, sudah ada hubungan emosi, sudah ada ketertarikan, ya, itu sudah mulai digarap brandingnya. Jadi practically branding itu mulai dari step ketiga, dari interest. Nah, ini contoh ketika grand opening dan kemudian kita menggunakan selling itu sebagai alat untuk menciptakan pelanggan. Dan pelanggan itu adalah ciri khas bahwa produk Anda sudah punya brand. Contohnya grand openingnya McDonald di Bali, itu kemudian para undangan yang datang pada hari pertama itu, pada waktu grand launching itu dikasih kupon diskon. Jadi next visit Anda dapat diskon 40%. Oke. Gara-gara 40% orang itu kembali untuk beli lagi. Bukan gara-gara makanannya. Kemudian kasih kupon lagi. Dia balik lagi. Nah, mulai kapan kunjungan keberapa interestnya sudah beralih dari diskon ke makanan. Karena lidahnya sudah mulai terdidik dengan rasa McD misalnya. Itu menurut Anda berapa kali? Kalau misalnya 3 kunjungan, maka Anda harus keluarkan 3 kupon. Kupon ini kan kegiatan selling.
Tapi dia mendatangkan pelanggan. Akhirnya kunjungan keempat udah nggak ada diskon lagi, tapi orang tetap kembali ke McD karena sudah terdidik lidahnya oleh rasa McD. Ini adalah tadi ingat bahwa selling mempercepat proses ke consuming ya. Lewat consuming ada experience. Setelah experience baru kemudian terjadi loyalty karena reputasi. Nah, ini adalah cara branding menggunakan selling sebagai tools untuk mempercepat terjadinya experience. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, waktu saya launching orang huruf N, waktu saya launching Bookrim. Ya. Saya sempat cerita kemarin di live IG bahwa Bookrim ini launching menggunakan selling, yaitu beli satu dapat dua. Ya, karena ingin supaya mendidik ibu-ibu itu dengan harga satu Anda dapat dua. Jadi punya pengalaman berapa hari itu. Kalau satu paut sabun colek ini habisnya seminggu, maka 2 minggu paling tidak ibu-ibu itu sudah terdidik untuk menggunakan sabun kita. Ya wanginya, ya bersihnya, ya kesetnya, ya busanya, ya macam-macam ya. Jadi, nah kira-kira berapa lama nih ibu-ibu itu sudah terdidik, terbiasa dengan sabun kita? Diperkirakan 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu kita campaign beli satu dapat dua. Dan kliennya memang sudah menyediakan seluruh hasil sales itu dibuang kepada selling promotion ini. Lalu kemudian kita coba 3 bulan dan ternyata belum. Akhirnya kita perpanjang sampai setahun. Ini komersilnya ya kita dengerin sama-sama. Tadi saya silent karena bolak-balik tangtung-tangtung. Ini baru ekonomis. Mencuci lebih banyak, hasilnya lebih nyaman. Usahanya lebih banyak, wanginya lebih terasa. Ada apa sih, Pak? Kris, beli satu, dapat dua. Sedap. Seumur umur, baru sekali ini ada sabun colek yang bisa begini. Cuma Bookrim yang bisa begini. Ya, jadi ini kampanye branding, tapi kita menggunakan strategi selling, yaitu mempercepat proses dari pengenalan, awareness, sampai kemudian experience. Begitu experience ke atas, itu udah urusan branding. Kan? Jadi, selling dulu atau branding dulu, itu tergantung kebutuhannya. Jadi, itu anunya, apa namanya. Nah, branding mengubah pembeli menjadi pelanggan yang beli lagi tanpa ada program selling yang memberatkan biaya pemasaran. Mengandalkan daya tahan untuk jangka panjang. Ini adalah branding. Marketing juga sama, karena marketing itu sampainya kepada brand advocate juga. Di era ini, di mana pengusaha sibuk menempelkan logo pada produk dan di benak konsumen. Ya. Jadi, brand 1.0 itu intinya adalah stories how product do the magic. Cerita produk konsumen dapat apa. Ya. Ini fungsi dari branding. Ya. Nah, great copywriting itu tidak sekedar menggunakan kata, tapi mampu berkomunikasi dengan rasa yang ditangkap oleh subconscious mind dan memilih brand membeli sebuah value. Subconscious mind mengambil keputusan berdasarkan emosi, memori, dan habit
yang hanya bisa dengan pendekatan rasa. Bentuk konten yang bagus untuk menggugah rasa subconscious mind adalah tagline dan jingle. Tidak ada diskon sekian persen bulan lalu yang mampu diingat oleh orang kritis, tapi jingle Indomie beserta tagline-nya diingat orang sampai bertahun-tahun. Ya. Mari kita diskusikan. Ini besok kita bahas tentang X-Power Copywriting 2.0, lebih menekankan brandingnya daripada sellingnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.